Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Permisa Fatwatihi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini dengan tajuk program berjudul Live Interaktif Jalan Lurus Akidah. Nah, alhamdulillah acara ini insya Allah yang kita tunggu sama-sama, yaitu acara tempat kita belajar, tempat kita menambah ilmu, tempat kita bertanya kepada narasumber yang kompeten, yaitu Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustadz Zuna sudah membersamai kita. Nanti kita akan sapa. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan mengumumkan bagaimana cara jalur untuk bertanya kepada Ustadz di acara ini, yaitu dengan nomor telepon interlokal 021 212 32333. Ya, 021 nomor kode Jakarta tuh 021 212 32333. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur WhatsApp call di 0821 7000 6087 0821 7000 6087. Disimpan tuh ya, di save nomornya. Telepon deh, tapi sebelum itu cari sinyal yang bagus sehingga nanti suaranya jernih, jelas. Jadi Ustadz juga mendengarnya juga jelas, sehingga dijawab juga dengan sangat jelas, begitu ya. Dan yang ketiga, kami memberitahukan jika ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV, bisa di nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Tab ini ada 2 nomor rekening. Kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fiik. Tab tidak berpanjang lebar. Akan kita sapa Ustadznya ya sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zuna. Ustadz Abdullah Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan Pak Polki. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana kabar antum di sana Ustadz, di Pandeglang? Sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Kami senang sekali, bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada Antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Antum di berbagai macam ragam kegiatan dan semuanya dakwah ilallah ya Ustaz ya. Semoga termasuk amal baik ya Ustaz, Masya Allah. Dan belum lama kita juga bertemu di Kota Batu, Jawa Timur, melangsungkan karantina penyelesaian makalah, dan Antum sudah keliling lagi dalam waktu dekat. Nggak nunggu lama-lama, Antum sudah keliling lagi memberikan materi kajian, Masya Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada Antum, kesehatan ya Ustaz ya, supaya kita jadi terus bisa semangat menuntut ilmu kepada ahli, mumpung ada Antum gitu aja ya. Sudah bergururan satu persatu ini Ustadz yang akidah ya, kita semoga Antum dipanjangkan umurnya, juga berkahi ilmunya, juga berikan kesabaran untuk kita semua yang pada bandel-bandel. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, di pertemuan kali ini kami membiasakan diri untuk mendapatkan faedah dari semua asatidz Dewan Fatwa, tidak terkecuali pada Antum di malam hari ini. Kami persilakan waktunya Ustadz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semuanya, dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya sebagai seorang muslim yang berusaha untuk benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita di dalam bulan Muharram, bulan yang agung, dan dia adalah bulan yang pertama dari 12 bulan Hijriah. Dan dia adalah salah satu di antara bulan-bulan haram yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Dan maksud dari bulan haram adalah
bulan yang memiliki keutamaan khusus, beramal soleh di dalamnya berbeda dengan beramal soleh di bulan yang lain, dan sekaligus berbuat maksiat di bulan tersebut juga berbeda nilainya dengan perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan yang lain. Sehingga, dan kita sudah melewati separuh dari bulan Muharram, maka tentunya kita sebagai seorang muslim berusaha untuk memanfaatkan waktu ini, karena banyak kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lalai, dan mungkin termasuk diri kita sendiri, tidak merasa bahwasanya dia berada di bulan Muharram, salah satu di antara bulan-bulan yang diharamkan, yang tentunya beramal soleh di dalamnya ini sangat diutamakan, dan berbuat maksiat di dalamnya ini sangat dilarang dan sangat dicegah, karena nilainya yang berbeda dengan perbuatan maksiat yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Dan Nabi SAW menyebutkan secara khusus di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Beliau SAW mengatakan, "Afdalu as-siyami ba'da Ramadhana syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan diwajibkan di dalamnya puasa. Dan sebaik-baik puasa tentunya adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya adalah puasa-puasa sunnah. Dan ternyata puasa sunnah yang afdal sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah Syahrullahil Muharram, puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya di hari-hari ini secara umum kita disunahkan untuk memperbanyak puasa. Dan yang dimaksud dengan memperbanyak di sini tentunya tidak sampai kepada menyempurnakan selama 1 bulan, karena disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan puasa 1 bulan kecuali di bulan Ramadan saja. Sehingga ketika di sana ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Muharram, maksudnya adalah memperbanyak puasa di dalamnya. Bukan berarti melakukan puasa di bulan Muharram secara penuh. Sebagaimana Nabi SAW dahulu pun, beliau di bulan Sya'ban memperbanyak puasa di bulan tersebut. Tetapi tidak sampai melakukan puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan sunnah ini. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa kita sampaikan di awal pertemuan kali ini. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita dapat mengambil ibrah ya. Ternyata diingatkan lagi, Ustaz tadi memberikan reminder bahwa saat ini masih masih di bulan Ramadan tanggal 18 Muharram ya. Mari kita semangat dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah sunnah yang afdolnya di bulan ini adalah puasa. Nah, barang siapa yang mau puasa besok hari Kamis tuh. Silakan. Seperti itu ya. Sepertinya kita bisa masuk pertanyaan pertama datang dari sebentar. Oh ya pemirsa, tanggal 19 hari Jumat lalu, pekan lalu, tanggal 19 Januari 3 hari lalu, bukan 3 hari lalu dong, 5 hari lalu, kami mengadakan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perlindungan Asatisnya mengadakan tablik akbar di kota Malang dan Batu. Dan ini adalah pertanyaan yang saya bacakan, pertanyaan yang tidak sempat terjawab di tablik akbar tersebut. Maka saya bacakan di sini. Saya penuhi janjinya ya. Nah, pertanyaan pertama datang dari Zuraini. Zuraini di daerah itu ya pastinya ya. Pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Malang, Jawa Timur ya.
Pernah ketika mertua laki-laki saya jiwanya down atau dalam kurung penurunan semangat hidup karena ditinggal mati istrinya. Suami saya dalam kurung anak laki-lakinya berkata seperti ini, mungkin semangat papa sudah dibawa mama rahimahullah. Gitu. Pertanyaan saya Ustadz, apakah ucapan seperti itu mengandung kesyirikan dan bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam? Mohon jawabannya Ustadz, jazakumullah khairan. Begitu. Iya, tentunya pernyataan seperti ini tidak dibenarkan dan tidak ada di sana dalil yang menunjukkan demikian. Seseorang yang meninggal dunia, maka yang dia bawa adalah amalannya. Yang dibawa adalah amalannya. Dia akan tinggalkan segala sesuatu, hartanya dia tinggalkan, jabatannya akan dia tinggalkan, keluarganya akan dia tinggalkan. Yang akan dia bawa adalah amalannya. Sehingga tentunya ucapan seperti ini adalah ucapan yang tidak benar. Tapi tidak dikatakan bahwasanya ini adalah ucapan yang berbau syirik atau termasuk kesyirikan. Kalau seseorang sudah terlanjur mengucapkannya, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya apa yang terjadi pada hakikatnya adalah dampak dari kesedihan karena berpisah dengan orang yang dia cintai, yang sudah lama hidup bersamanya, yang biasanya dia berdua dalam menghadapi kesusahan dan juga kesenangan, kemudian ditinggal, maka di sana ada kesedihan. Dan kesedihan ini adalah sesuatu yang lumrah. Dan seseorang bersedih ketika dia ditinggal oleh orang yang dia cintai, namun tidak boleh seseorang kemudian melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Seperti misalnya mengucapkan ucapan yang menunjukkan dia tidak ridha dengan takdir Allah, atau dia melakukan sesuatu yang menunjukkan dia tidak ridha dengan takdir Allah. Kalau hanya sekedar menangis, maka ini sesuatu yang lumrah, biasa, tidak masalah. Atau seseorang bersedih hatinya, maka ini juga tidak masalah. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, begitu ya. Jadi bukan seperti itu ya pengertiannya, pemahamannya. Satya barakallahu fikum atas pencerahannya. Semoga Ibu Zuraini yang tadi bertanya, semoga bisa paham ya Bu ya. Dan pertanyaan berikut datang dari Ibu Devi ya. Ini Ibu Devi di Jawa Timur. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menghadapi suami yang keras kepala dan suka menang sendiri, merasa paling benar dan suka emosional bila diberi nasihat. Nah, suami juga suka koleksi keris dan tiap malam Jumat selalu melakukan ritual-ritual yang dilarang oleh agama. Nah, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara membuat hati suami lembut saat menerima nasihat? Jazakallahu khairan. Iya. Seorang wanita, seorang istri, maka dia adalah teman hidup bagi suami, dan dia adalah penyempurna dan menutupi kekurangannya. Sehingga apabila melihat seorang suami dalam keadaan dia lalai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang istri hendaklah dia mengingatkan sebagai bentuk rasa cintanya kepada suami. Dan tentunya ketika seseorang beramar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan, ini tidak semua orang langsung menerima apa yang dia ucapkan. Apalagi itu berasal dari orang yang kedudukannya lebih rendah daripada dia. Sehingga dalam hal ini hendaknya seorang istri dia berusaha untuk berlemah lembut dan mencari waktu yang pas untuk memberikan nasihat, dan bersabar apabila dia mendengar sesuatu yang tidak mengenakan dari
suaminya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan apa yang dia lakukan, maka kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh suami tentunya ini sebuah kemungkaran. Ia mengoleksi keris, kemudian ternyata dia melakukan ritual-ritual yang dikhawatirkan ini ada kaitannya dengan kesyirikan, karena banyak yang mengoleksi keris dan ternyata keris tersebut ada jinnya. Dan mereka meminta untuk dimandikan, mereka minta untuk diberi makan dan seterusnya, sehingga orang-orang yang mengoleksi keris tadi akhirnya mereka pun memberi makan, memandikan dan seterusnya sebagai bentuk ketundukan mereka, kerendahan mereka terhadap jin-jin tersebut. Tentunya ini adalah perkara yang berbahaya. Seorang istri hendaklah serius ya dalam memberikan nasihat kepada suami disertai dengan doa dan bersabar. Allahu taala a'lam. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, seperti ya bersabar ya Ustaz ya, dan tetap memberikan nasihat seperti itu ya. Barakallahu fikum. Rasanya semoga ibu yang bertanya, Ibu Devi tadi, Allah berikan kekuatan untuk bisa tetap bersabar menghadapi keluarganya. Kemudian ini pertanyaan datang dari telepon sebetulnya, apakah sudah bisa disiapkan? Sebentar kita nantikan sesaat. Dari hamba Allah di Sumbawa. Hamba Allah di Sumbawa, telepon masuk. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu ditanyakan pertanyaannya. Ya, begini Pak Ustadz, apakah ada waktu yang terlarang dalam menguburkan seorang mayat begitu? Kemudian ini ada titipan pertanyaan Pak Ustadz. Sebentar Ibu, sebentar diulang pertama, jangan cepat-cepat, pelan agak pelan sedikit, boleh ya? Coba, apa pertanyaan pertama Bu tadi? Apakah ada waktu yang terlarang dalam menguburkan mayat? Oke, baik. Yang kedua? Kemudian yang titipan pertanyaan dari seseorang, beliau pernah membaca buku katanya bahwa kalau seseorang yang masih hidup mendoakan mayat, itu malaikat akan menyampaikan kepada si mayat. Kemudian mayat tersebut akan berdoa kebaikan kepada Allah SWT kepada yang masih hidup. Apakah ada dalilnya tentang yang demikian itu? Demikian Pak Ustadz, jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki Ibu. Terima kasih atas teleponnya ke Fatwa TV. Lengkap jawabannya. Ini pertanyaannya. Semoga jelas. Apakah jelas Ustadz persuaranya Ibu hamba Allah di Sumbawa tadi? Nah, Taib Ustadz, silakan. Iya, tafadhal. baik. Barakallahu fikum. Tentang pertanyaan yang pertama, apakah di sana ada waktu yang terlarang untuk menguburkan mayat ya? Iya. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya Nabi SAW atau hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. Ada 3 waktu dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat di dalamnya dan untuk menguburkan mayat di dalamnya. Beliau mengatakan, hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Ketika terbit matahari sampai meninggi. Pas terbit matahari sampai meninggi. Iya. Jadi kalau sudah meninggi maka Boleh. diperbolehkan. Wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tazula asy-syams. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari pas di tengah sampai dia tergelincir. Artinya kalau sudah ke arah barat maka baru hilang larangannya. Wa hina
tudayyifu asyamsu lil ghurub. Ya, ketika matahari dia menjelang Maghrib. tenggelam, Iya. menjelang maghrib atau tenggelam matahari. Nah, ini bisa diambil faedahnya bahwasanya di antara waktu yang terlarang untuk menguburkan mayat adalah 3 waktu tersebut. Pertama adalah ketika matahari terbit sampai agak meninggi, yaitu sampai datangnya waktu sholat duha kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari benar-benar di tengah Ya. sampai dia tergelincir. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari terbenam. Iya. Begitu. Kemudian yang Nomor 2, kedua tadi tentang apa tadi? berdoa kepada mendoakan si mayit, kemudian mayitnya mendengar, kemudian mayit itu kan berdoa kepada Allah agar orang yang berdoa itu tuh yang hidup tadi dikabulkan doanya, begitu. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluh." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya. Dan mendoakan orang lain termasuk amalan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dunia, dia sudah tidak bisa melakukan amal soleh apapun, termasuk diantaranya adalah mendoakan orang yang masih hidup. Sehingga yang dilakukan para salaf dahulu, tidak ada di antara mereka yang meminta doa kepada Nabi SAW setelah meninggalnya beliau. Mereka berdoa sendiri, tidak meminta Nabi SAW untuk mendoakan. Dan Nabi SAW dahulu ketika bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan saat itu Aisyah dalam keadaan sakit kepalanya dan merintih, maka Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau bersedih wahai Aisyah, seandainya itu terjadi, maksudnya adalah seandainya engkau meninggal dunia, fa astaghfiru laki wa ad'u laki, niscaya aku akan, dan wa ana hayyun, sedangkan aku dalam keadaan hidup, niscaya aku akan memohonkan ampun untukmu dan aku akan mendoakan. Beliau mengatakan, seandainya engkau mati sedangkan aku dalam keadaan hidup, aku akan mendoakan, aku akan memohonkan ampun. Ini menunjukkan bahwasanya beliau SAW masih bisa mendoakan kalau dalam keadaan hidup. Iya. Makanya beliau mengatakan, wa ana hayyun. Adapun setelah meninggal dunia, maka beliau seperti yang lain tidak bisa mendoakan untuk orang lain. Jangankan mendoakan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja sudah tidak bisa. Untuk mengatakan astaghfirullah untuk dirinya sendiri saja sudah tidak bisa, karena sudah terputus amalannya. Lalu bagaimana bisa mendoakan untuk orang lain? Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi seperti ya pengertiannya ya, pemahamannya ibu yang bertanya di Sumbawa tadi, tidak ada lagi bisa beramal saatnya ketika sudah diwafatkan Allah seperti itu. Bahkan untuk istighfar saja sudah tidak bisa. Kita mengingatkan kita semua segera selalu beristighfar ya. Dan ini sudah ada telepon masuk lagi yang baru dari Bapak Putra di Sulawesi Selatan. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Bapak. Baik, Ustadz, saya mau tanya, apa yang menjadi perbedaan mendasar antara pengobatan syar'i dengan pengobatan syirik? Karena sebagian orang pergi berdukun dengan dalih dukun tersebut hanya perantara dan tetap menyandarkan kesembuhan kepada Allah, seperti berobat kepada dokter. Dan kemudian Ustadz, apakah juga dibolehkan untuk meminta tolong kepada jin muslim, seperti halnya meminta tolong kepada sesama manusia, Ustadz? Baik, itu ya pertanyaannya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Iya, Pak Putra. Ya, baik.
Tafadhol Ustaz, apakah didengar jelas pertanyaan berikut beliau, Bapak Putra, Iya. perbedaan mendasar pengobatan syirik dengan perbuatan yang dari dukun, karena tetap menyandarkan kesembuhan, keputusan pembunuhan dari Allah. Kemudian yang kita minta pertolongan jin muslim boleh apa enggak, seperti kita minta tolong kepada teman. Jazakallahu. Tafadhol Ustaz. Ya. Sebagaimana dalam pengobatan biasa, ada obat yang dihalalkan, diperbolehkan, dan di sana ada obat yang diharamkan. Seorang mungkin ada yang mengatakan ini adalah ular misalnya, ular ini adalah obat ini, atau hewan-hewan yang haram yang lain mengatakan ini adalah obat ini, atau minuman keras adalah obat ini, dan seterusnya. Maka seandainya dikatakan itu adalah obat, itu adalah obat yang diharamkan. Obat yang diharamkan. Adapun yang lain, ya dengan pengobatan misalnya dengan timun atau dengan jahe dan seterusnya, tentunya ini adalah pengobatan yang dihalalkan. Sama orang yang berobat dengan ruqyah, maka ini adalah pengobatan yang dihalalkan. Adapun berobat dengan dukun atau mendatangi dukun, maka ini adalah cara pengobatan yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena di dalamnya ada isti'anah dengan jin, isti'anah dengan syaitan. Dan syaitan ini tidak menolong, tidak membantu kecuali apabila kita mengorbankan akidah kita, kecuali dengan mengorbankan agama kita. Bisa saja pengorbanan tersebut sampai kepada kesyirikan. Dan itu adalah tujuan utama syaitan. Dia menawarkan bantuan dan tujuannya adalah untuk mengeluarkan kita dari agama Islam. Atau bisa saja pengorbanan tersebut berupa perbuatan bid'ah atau perbuatan maksiyah. Dan syaitan, dia dalam menggoda manusia ini sangat-sangat bersabar dan memiliki tipu daya, sehingga mungkin awalnya adalah meminta untuk berbuat maksiat, dan lama-kelamaan dia akan meminta orang tersebut karena sudah terlihat ketagihan, terlihat dia tunduk, akhirnya dia mau untuk melakukan kesyirikan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentang masalah meminta bantuan kepada jin muslim. Maka Nabi SAW dan juga para sahabatnya tidak dinukil dari mereka, maksudnya mereka meminta bantuan kepada jin yang muslim. Padahal di sana ada kejadian-kejadian yang tentunya mereka membutuhkan bantuan, seperti ketika perang, kemudian ketika perang, misalnya perang Badar, atau perang Uhud, atau perang Khandaq, dan di sana ada jin yang muslim, tapi tidak pernah dinukil dari Nabi SAW atau para sahabat bahwasanya mereka isti'anah dengan jin. Sehingga tentunya kita sebagai seorang muslim, jangan kita melakukan yang demikian, dan kita tahu bahwasanya jin melihat kita dan kita tidak melihat dia. Mungkin saja dia menipu, yang mengaku sebagai seorang muslim, tapi dia adalah bukan seorang muslim, yang akhirnya akan membawa seseorang kepada kemaksiatan atau kebid'ahan atau bahkan kekufuran. Dan cukuplah seseorang apabila dia memang membutuhkan pertolongan orang lain, maka dia meminta bantuan manusia. Dan alhamdulillah sudah cukup banyak manusia di sekitar kita yang mereka bisa membantu kita. Dan kalau kita tidak mampu, mereka tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.
Nah, wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu, minta tolong kepada orang saja ya, yang jelas bisa dilakukan seorang tersebut ya. Barakallahu fikum Ustaz atas peringatannya untuk kita semua, dan untuk yang bertanya Bapak semoga bisa paham ya Pak ya, Bapak Putra di Sulawesi Selatan tadi. Berikutnya kita sapa penelpon berikutnya dari Umu Yodi di Pekanbaru. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Yodi. Ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Begini Ustaz. Ya. Anak laki-laki Ana diterima di universitas umum dan di sekolah tinggi agama jurusan bahasa Arab. Kalau anak-anak maunya ke universitas umum, tapi Ana tidak mau Ustaz, dan lebih berat kepada sekolah Islam, sekolah tinggi Islam tersebut. Karena anak-anak juga dari SMP dan SMA-nya berasal dari pondok. Jadi Ana pikir dia bisa meneruskan hafalan dan bahasa Arabnya. Apakah Ana berdosa memaksakan kehendak Ana kepada anak-anak? Ya, itu pertanyaannya Bu ya. Pertanyaannya. Ya, baik. Ya, ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Pertama, tentunya seorang ibu atau seorang ayah berusaha untuk mengarahkan anaknya kepada jalan yang benar, yang selamat, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan kemampuan dia. Apa yang sudah dilakukan, menyekolahkan anak di pondok, dan alhamdulillah dia sudah mengenal bahasa Arab dan sudah mempelajari agama Islam. Tentunya ini adalah poin yang besar bagi seorang ayah dan juga seorang ibu. Dan tentunya kita tahu bahwasanya yang namanya anak ini terkadang dia sudah memiliki kecondongan kepada bidang tertentu. Tidak semua anak yang kita sekolahkan di pondok kemudian dia berkehendak untuk menyibukkan dirinya di dalam masalah ilmu dan juga mengajarkan ilmu. Ada di antara mereka yang condong kepada kedokteran atau Teknik. condong kepada teknik dan seterusnya. Oleh karena itu, ini perlu kita pahami sebagai orang tua. Jadi nggak semuanya yang dari pondok kemudian dia pasti senang untuk menjadi seorang ustadz, atau menjadi seorang dai. Silakan orang tua mengarahkan, memberikan bimbingan, menyebutkan alasan. Memang menjadi seorang dai ini adalah keutamaan yang besar. Menjadi seorang muallim, guru agama ini adalah keutamaan yang besar. Cuma ketika kita melihat anak kita sudah memiliki kecondongan tertentu, kesenangan tertentu, maka Allahu alam dalam keadaan seperti ini, maka sebuah kebijaksanaan apabila orang tua menyalurkan keinginan anak tersebut. Tapi tentunya dipilihkan ya sekolah atau kampus yang lebih sedikit mudaratnya, karena kita tahu bahwa kebanyakan kampus-kampus ini di sana ada ikhtilat dan ada pergaulan yang bebas, dan ini tentunya dikhawatirkan anak kita akan terpengaruh. Arahkan mereka kepada hal-hal tersebut, dicarikan misalnya kos-kosan yang syar'i, yang di situ ada teman-teman yang baik, atau dan seterusnya. Artinya dia berusaha untuk bagaimana anaknya punya lingkungan yang baik di sana. Kemudian juga tetap dikontrol, kemudian mungkin diberikan apresiasi seandainya dia bisa menjaga hafalannya, dia bisa mengikuti kajian
sunnah di kampus tersebut atau di sekitar kampus, maka akan ada hadiah dan seterusnya. Nah, ini termasuk usaha orang tua bagaimana supaya anak tetap terjaga akidahnya, ibadahnya dan juga agamanya. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu. Jadi ingat Ustaz, kampus jurusan bahasa Arab. Di tempat antum di Pandeglang ada jurusan bahasa Arab kampusnya Ustaz? ada bahasa Arab, Pak. Nah, Masya Allah, seperti itu sih ya. Stiba ya Ustaz, apa sekarang sudah berutama masih Stiba atau bagaimana? Namanya MARS, Mahat Ali Riyadhus Shalihin. Mahat Ali Riyadhus Shalihin. Nah, itu ya pemirsa ya. Iya, kampus jurusan bahasa Arab ada di Pandeglang. Di tempat di tempat Ustadz Roy di Pandeglang Serang ya, begitu ya. Jadi bari orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke kampus jurusan bahasa Arab di Mars ya, Mahat Ali ya, Riyadhus Shalihin di Pandeglang. Seperti itu informasi dari kami. Semoga bisa dipahami ya. Dan kemudian ini ada pertanyaan baru, telepon dari Bapak Dik Dik di Bandung. Ya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Ustadz, jadi begini, di kampung Ana itu ada kebetulan saudara ya yang menganggap bahwa keadaan Islam saat ini itu kita berada di fase Mekah, sehingga ada syariat-syariat yang belum diwajibkan seperti sholat Jumat, dan kelompok ini Ana melihat bahwa tidak mementingkan sholat fardu di masjid gitu. Jadi laki-laki itu sholat fardunya di rumah dan tidak berjamaah. Bagaimana sikap Ana sebagai saudara untuk menasihatinya? Jazakallah khair Ustaz. Wah iya, seperti itu ya. Terima kasih Pak Didik atas teleponnya ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz, apakah bisa dimonitor dengan jelas suara Pak Didik tadi? Baik, Pak. Tafadhol Ustaz. Ya. Pertama, ini bertentangan dengan kenyataan. Kemudian yang kedua bertentangan dengan dalil. Iya. Yang pertama adalah bertentangan dengan kenyataan karena kita sudah bukan berada di fase Mekah. Nabi SAW telah berhijrah dan jadilah setelahnya kota Mekah menjadi negara Islam. Kemudian bahkan Jazirah Arab menjadi jazirah yang Islamiyah. Bahkan yang ada di sekitar Jazirah Arab, Mesir, Persia, Romawi, dan seterusnya, mereka sudah menjadi negara Islam saat itu. Yeah. Sehingga ucapan kita sedang berada di fase Mekah, ini jelas bertentangan dengan kenyataan. Sudah tersebar Islam di seluruh penjuru dunia. Banyak orang yang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Telah nampak syiar-syiar Islam, ya adzan, kemudian salat, kemudian mereka melaksanakan syiar Islam seperti haji, Kurban, berpuasa, dan seterusnya. Maka ya, ucapan bahwasanya kita sedang berada di fase Mekah, kemudian disamakan dengan keadaan ketika Nabi SAW masih dalam keadaan sedikit, kemudian diancam, bahkan mau dibunuh dan disiksa sebagian pengikut beliau. Ini tentunya berbeda dan sangat menyelisihi kenyataan yang ada. Alhamdulillah, sekarang kita dengan leluasa melaksanakan syariat Islam, melaksanakan sholat, menegakkan sunnah Nabi SAW. Ini yang pertama bertentangan dengan kenyataan. Yang kedua bertentangan dengan dalil. Ya, karena telah turun ayat yang mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat, dan sholat 5 waktu merupakan salah satu di antara rukun Islam. Lalu bagaimana seseorang kemudian setelah mengetahui tentang dalilnya, dalil tentang wajibnya melakukan sholat, kemudian dia sekarang tidak melakukan sholat 5 waktu dengan alasan kita sedang berada di fase Mekah, padahal sudah turun ayat dan di sana ada hadis yang menunjukkan tentang wajibnya melakukan
sholat 5 waktu tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Jadi ini secara dalil salah, secara kenyataan juga salah. Semoga Allah berikan kesabaran kepada Bapak didik dan kemudian taufiknya agar bisa membimbing saudaranya itu. Dan ini sudah masuk lagi telepon dari Ibu Mustiati di Jambi ya, betul ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, saya tuh kan mengaji kan sebelum baca Al-Quran, saya kan baca ayat-ayat Al-Quran itu bahasa Arabnya, saya baca artinya. Nah, tapi ada yang nggak tahu dari artinya yang saya baca tadi. Ya. Nah, saya sekarang mau bertanya. Surat Al-Qalam ayat 16. Artinya yang berbunyi kelak dia akan kami beri tanda belalainya. Belalainya ya. Dan ini ayat lagi yang 42. Ingatlah pada hari ketika betis terikatkan dua, mereka disuruh bersujud, maka mereka tidak mau pun bersujud. Ya. Betis tadi salah Ustaz. Disangkanya. Ya. Dan mereka disuruh bersujud, maka mereka tidak mau bersujud. Iya. Dan apa yang dari dua ayat tersebut yang dimaksud? Ya, maksudnya apa ya gitu ya, Bu ya? Ya, terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Al-Qalam ayat 16 dan ayat 42 kalau nggak salah itu. Ya. Iya. Adapun ayat yang ke-16, sanasimuhu 'alal khurtum, maka maknanya adalah kami akan memberikan tanda di atas hidungnya, yaitu memberikan tanda di hidungnya. Dan yang dimaksud dengan dia di sini adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir yang ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka mengatakan ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan tanda di hidungnya dan itu tidak akan lepas dari dia tanda tersebut sebagai bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ini maksud dari ayat yang ke-16. Kemudian ayat yang ke 42. Berapa tadi? 42. Yang betis. Iya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Hari di mana mereka akan kesusahan. Jadi ada yang menafsirkan yukshafu an saq, disingkap dari betis, itu dimaknai oleh sebagian maksudnya adalah mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan yang kesusahan, kesulitan di waktu tersebut. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya, di hari tersebut mereka akan diminta untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Karena dahulu di dunia mereka tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka untuk bersujud. Ya, berbeda dengan orang-orang yang beriman yang mereka dahulu di dunia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan diizinkan oleh Allah dan dimudahkan untuk bersujud. Adapun orang yang di dunia mereka tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat susah tersebut,
mereka disuruh untuk bersujud, maka mereka tidak akan mampu untuk bersujud. Dan ini adalah bentuk penghinaan kepada mereka. Ya. Ya, dan disebutkan di antaranya yang menunjukkan tentang hal ini, ada sebuah hadis di mana orang-orang yang munafik kelak di hari kiamat akan berusaha untuk bersujud. Ya. Berusaha untuk bersujud karena dia secara zahir adalah orang Islam dahulu di dunia, tapi ketika dia akan bersujud maka Allah SWT menjadikan tulang belakangnya ini rata sehingga dia pun tidak bisa bersujud. Ini adalah bentuk penghinaan Allah SWT kepada mereka, dan ini adalah balasan dari Allah SWT kepada mereka karena dahulu mereka di dunia menipu Allah, menipu Rasulnya, menipu orang-orang yang beriman, maka saat itu Allah membalas. Mereka sudah merasa selamat karena ketika orang-orang kafir mereka sudah masuk ke dalam neraka, ternyata mereka saat itu masih di situ bersama orang-orang Islam. Ketika disuruh untuk sujud, orang-orang Islam bisa sujud, ternyata mereka tidak bisa sujud, yaitu orang-orang munafik tidak bisa sujud. Jadi mereka awalnya merasa bisa menipu Allah, ternyata Allah SWT dialah yang membuat makar untuk mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar untuk Allah, dan Allah SWT yang akan membalas makar mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz, seperti ya. Seakan-akan tampaknya Islam, ternyata disuruh sujud nggak bisa ketahuan deh kalau munafiknya. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah seperti itu. Ya, kita bisa sama-sama tahu. Terima kasih Ibu Mustiati tadi yang sudah teleponnya dari Jambi tadi, kita sama-sama paham insya Allah yang menyaksikan acara ini. Kemudian datang telepon lagi dari Ibu Misreni di Lampung, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Begini Ustaz. Ya. Ya itu kan sama anaknya masih berbeda paham gitu ya. Saya itu masih suka selawatan yang rame-rame itu loh Ustaz. Iya. Susah untuk menasehatinya itu kayak mana ya Ustaz. Dulu memang itu saya sebelum saya mengenal sunnah, saya memang menyuruhnya itu Ustaz ya. Tapi kan sekarang saya udah mengenal sunnah itu, saya nggak bisa bilangnya lagi itu kayak mana gitu ya Ustaz nasihatnya. Ya. Nah, mohon tausiahnya Ustaz. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Ustaz, pertanyaannya dari Ibu Misreni bertanya, Ibu Misreni salah paham dengan berselisih paham dengan bapak anak, berbeda paham dengan anaknya, masih salawatan dan suruh sholat itu juga sulit seperti itu. Bagaimana cara menyikapinya seperti ini Ustaz? Baik, seperti itu kira-kira pertanyaannya dari Ibu Misreni. Baik. Sebelumnya kita ketika akan mendakwai orang lain, kita mengikuti cara para nabi dan juga para rasul di mana mereka mendahulukan tentang masalah tauhid sebelum masalah yang lain. Memang benar melakukan kebid'ahan ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama. Membaca apalagi salawat-salawat yang di situ mengandung makna yang tidak sahih, atau dilakukan salawat bukan dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, baik dari sisi waktunya atau cara mengucapkannya atau jumlahnya, maka ini adalah suatu yang dilarang dalam agama kita. Tapi di sana ada fase sebelumnya yang tentunya ini kita dahulukan, yaitu mengajak orang kepada tauhid. Sehingga ketika kita punya anak atau kita berbeda pemahaman dengan suami, terlebih dahulu kita bersemangat untuk memahamkan mereka tentang masalah tauhid yang terkandung di dalam syahadat la ilaha illallah. Nah, karena ini lebih penting daripada apa yang tadi disebutkan.
Seandainya seseorang dia tidak melakukan kebid'ahan misalnya, tapi dia melakukan kesyirikan, maka ini dia meninggalkan sebuah keharaman, tapi dia melakukan keharaman yang lebih besar. Sehingga yang pertama adalah kita dakwahkan kepada tauhid. Kalau dia menerima dakwah tauhid tersebut, kewajiban untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah, maka barulah kita mengajak mereka untuk sungguh-sungguh dalam mengamalkan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita yakin bahwasanya beliau adalah seorang utusan Allah, maka dalam beribadah pun kita ngikuti syariat yang beliau bawa. Nah, termasuk diantaranya adalah dalam masalah berzikir, dalam masalah bersalawat dan seterusnya. Nah, ini kalau dengan berurutan seperti itu, semoga mereka bisa menerima, karena kita memulai dari yang paling penting. Dan akidah kalau sudah ada di dalam diri seseorang, dia sudah menerima tentang tauhid, semoga ketika dijelaskan tentang konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, mereka mudah untuk menerima. Jadi yang dilakukan oleh ibu, ya, usahakan kita mengajak anak kita atau suami kita kepada tauhid. Jangan terlebih dahulu kita sibuk berbicara dengan mereka di dalam masalah bid'ah-bid'ah amaliyah tersebut. Karena dikhawatirkan mereka sudah menolak dakwah kita sebelum kita menyampaikan sesuatu yang paling penting dalam dakwah ini, yaitu dakwah tauhid. Nah, Allah Ta'ala Masya Allah, begitu Ustadz ya, prioritasnya ya, caranya ya. Juga termasuk itu kepada keluarga kita juga begitu Ustadz ya. Kepada anak, istri begitu Ustadz ya, seperti itu ya. Yang penting dulu prioritasnya. Mendahulukan yang penting dari yang lebih penting dari yang penting. Ini masuk lagi telepon dari Ibu Iis di Bandung. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Saya tuh lagi menghafal juz pertama surat Al-Baqarah. Ini cara murojaahnya itu saya suka dipakai dalam sholat wajib maupun sholat sunat. Boleh apa enggak gitu? Emang enggak banyak gitu. Jadi dibagi satu lembar gitu, dibagi 2 rakaat gitu. Boleh enggak? Terus yang kedua, saya tuh suka sholat sunat rawatib. Ketika satu waktu sholat duhur saya tidak sempat untuk sholat qobla dan ba'danya yang 4 sama 2 itu. Apakah harus diqodho dan kapan kita harus mengodoknya? Baik. Itu saja. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ya semoga bisa terdengar jelas ya Ustadz pertanyaannya. Cara merojaah juz 1 dipakai pada sholat fardu atau sholat sunnah, kemudian sholat rawatib, ketinggalan sholat qobliyah dan ini ba'danya itu bolehkah, apakah harus diqodho begitu? Itu nomor 2. Tafadhal Ustadz. Ya. Memurojaah Al-Quran ketika sholat ini sangat bagus sekali ya. Iya. Dan ini yang dinasihatkan oleh para hufad kepada murid-murid mereka untuk memurojaah Al-Quran selain di luar sholat, maka dilakukan juga di dalam sholat. Dan di malam hari ketika seorang sholat malam, ini sangat bagus sekali seorang membaca apa yang sudah dia hafal di dalam sholatnya. Ini termasuk di antara cara untuk menguatkan hafalan. Dan Al-Quran ketika dibaca di malam hari tentunya ini lebih
mengena dan berharap seseorang lebih khusyuk dalam membaca ayat-ayat tersebut. Jadi tidak masalah kita memurojaah Al-Quran di dalam sholat kita, dan ini bagus sekali. Dan daripada yang dilakukan oleh sebagian karena malas untuk membaca Al-Quran, apalagi memurojaah hafalan, akhirnya ketika dia sholat hanya membaca itu saja. Qul huwallah wal asri inna a'tainakal kautsar, An-Nas. Padahal dia punya hafalan-hafalan yang lain. Sehingga dia pun banyak akhirnya lupa terhadap ayat-ayat tersebut. Ya, padahal dia bisa untuk membaca ayat-ayat tersebut baik di sholat fardu maupun di sholat sunnah. Jadi ini memang termasuk cara untuk memperkuat hafalan. Jadi silahkan dilanjutkan dan bagus yang demikian. Kemudian yang kedua tentang masalah mengqadha sholat rawatib. Apabila seseorang memang dia menjaga sholat rawatib tersebut, maka ketika ada waktu di mana dia tidak bisa melakukan sholat rawatib, mungkin karena ada tamu atau karena ada kesibukan yang lain, maka disyariatkan untuk mengqadha. Berdasarkan hadis di mana Nabi SAW pernah setelah zuhur beliau kedatangan tamu sehingga tidak sempat untuk melakukan ba'diyah zuhur. Kemudian beliau pun mengqadhanya setelah sholat asar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu boleh Ustaz ya. Dan mengqadhanya setelah sholat asar lagi ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ibu Is. Nah itu dapat lagi ya Ustaz ya. Dapat lagi ilmu dari Ustaz Roy tadi. Juga mengenai murojaah di juz 1 bagus sekali. Pada suatu sholat bacaannya, terus kemudian juga sholawatir sudah disampaikan juga tipsnya. Ustadz, alhamdulillah Ustadz dengan jawaban antum kepada Ibu Is di Bandung, alhamdulillah mentuntaskan acara kita di malam hari ini. Barakallahu fikum Ustadz atas semua ilmu yang sudah disampaikan, terus kemudian peringatan, kemudian juga alarm untuk kita untuk bisa semangat di sisa bulan Ramadan yang masih di tanggal ada berapa? 8 hari lagi kira ya, 8 sampai 10 hari lagi. Sekarang tanggal 18 Ustaz. Barakallahu 18 Muharram. Barakallahu fikum Ustaz atas segalanya yang sudah disampaikan antum pada malam ini. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Silakan Pak Pongki. Barakallahu fikum. Wa iyyak Ustaz wa iyyakum. Oh ya. Baik, untuk pemirsa, kami mohon maaf dulu bahwa acara ini memang terbatas waktunya ya. Kalau mau sih 3 jam, tapi tidak bisa 3 jam. Ya 1 jam hanya 60 menit dan pastinya nanti ada telepon-telepon yang masih masuk tapi belum tidak bisa kami jawab. Kami tunggu di acara live interaktif yang lainnya. Insya Allah seperti itu. Kami mohon maaf ya untuk tidak bisa menjawab di luar waktu ini gitu ya. Semoga di lain kesempatan atau pekan depan insya Allah kita ketemu lagi. Bismillah bisa langsung telepon begitu acara ini dimulai insya Allah seperti itu ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.